pengabdian kepada Allah ini tidak ada pensiunnya kecuali mampus. Ya, jadi cuma mati pensiunnya kita habis sudah. Selama kita hidup pengabdian terus kita laksanakan. Sesempurna mana pengabdian tadi itu memang tidak punya tolak ukur. Tapi yang penting Bapak sekarang Pak Harimurti kan sudah jalani ini dengan baik, sempurnakan dari hari ke hari. Sebatas mana kesempurnaan tadi itu bukan kita yang tahu. Nah jadi pengabdian kita kepada Allah itu sesungguhnya kita sedang mengabdi pada diri sendiri. Ketika kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah itu sesungguhnya kita sedang bersyukur, berterima kasih kepada diri kita masing-masing. Kenapa? Karena Allah tidak butuh syukur manusia. Allah tidak butuh terima kasih manusia. Maka ketika kita berterima kasih kepada sang pemilik hidup ini, dia kembalikan lagi kepada kita dengan hal yang lebih baik. Ya, jadi ketika kita bersyukur kepada Allah, ini perbedaan di alam rasi, perbedaan yang sangat luar biasa. Di luar sana di agama, kebanyakan dia bersyukur kepada Allah, tanda terima kasih dia kepada Allah itu supaya Allah itu senang. Ya, jadi dia tugasnya menyenangi Tuhan. Supaya Allah senang, kalau dia bersyukur Allah tuh senang. Kalau sampai situ aja masih lumayan. Tapi di balik itu ada muatan lagi. Kalau Allahnya senang, maka Allahnya akan mengabulkan permintaan dan kebutuhan serta keinginan si pensyukur tadi. Itulah cerita di dunia luar. Nah, di alam rasi tidak begitu. Kita bersyukur kepada Allah tadi bukan karena kita ingin cari muka, bukan supaya dikabulkan permohonan kita, bukan. Kita bersyukur karena kita tahu diri bahwa kita hidup memang dari Dia semuanya. Jadi hanya tahu dirilah rasa syukur kita. Maka disambut dengan ayat berikutnya bahwa ketika engkau bersyukur kepadaku, sesungguhnya engkau telah bersyukur pada dirimu sendiri. Itu pemahaman dirasi dan itu ada di Quran juga. Jadi Pak Harimurti terus berjuang Pak sampai ayat sampai si Ruhi berangkat meninggalkan kita. Itu pengabdian yang luar biasa. Selamat Pak Hari ya, jangan bosan bina umatnya. Lanjut. Ini ibu-ibu ada yang tanya, ibu-ibu? Ada itu di depan, di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi dari Pos Laguna nomor 062. Yang ingin saya tanyakan mengenai tirakat atau tugas prihatin. Kalau di alam syariat itu kan kita ada puasa, kami, puasa Daud dan lain sebagainya. Kemudian kalau di alam kesucian kita kadang-kadang diberi tugas oleh pembina untuk putih misalnya, kemudian ada tugas mengurangi makanan lain. Itu kalau dia nasi seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di alam rasi sebetulnya sama sebelum kita kan dari kaki dulu kan. Dalam sih sama, nggak ada beda. Tugas-tugas silahkan berlanjut, tugas muti, tugas tirakat-tirakat yang lain. Hanya perbedaannya ketika umat tadi diberikan tugas harus diperjelas dulu untuk apa tugas muti, untuk apa tugas tidak minum. Nah ini harus jelas dulu untuk apa yang akan dicapai di situ, tujuannya kemana. Ini mesti jelas, ya. Jangan sampai nanti kita seperti di agama yang sudah ada, puasa, tirakat yang lain-lain supaya dapat pahala, dapat barokah. Nah ini kan nanti melenceng. Kalau rasa manusia, kalau orang gila bisa punya rasa nggak? Punya lah. Dari mana tahunya? Ya, ini kan orang gila pasti punya rasa. Kalau menurut saya karena itu
Rasa lapar Pak. Kalau kau tidak punya rasa mungkin tidak makan nih. Bukan, orang gila itu tidak punya rasa. Karena abang ini dulu dididik Aki pun untuk belajar sama orang gila. Jadi setiap hari abang pelihara orang gila di sini. Abang belajar banyak sama mereka. Orang gila itu nggak punya rasa, karena rasa itu hadirnya dari pikiran manusia. Kalau ada kata pikiran manusia tidak diajarkan, tadi mencuri adalah salah. Ada orang di hutan karena tinggal di sana, dia ada buah-buahan di hutan, dia ambil, dia kan nggak tahu kalau itu salah. Jadi perasaan salah itu akibat dari otak manusia, dari akal pikir manusia. Akal pikirnya diajarkan sesuatu yang baik dan yang salah, maka di situ akan direkam oleh otak manusia. Jadi rasa manusia itu dari akal pikirnya sendiri. Ya, maka ketika anak-anak masih kecil, akalnya belum sempurna, maka rasanya pun kurang. Ya, contoh, kita tahu gula itu manis, kita tahu garam itu asin. Dari rasa mana? Dari rasa pikiran manusia kan? Karena pikiran yang diajarkan, oh ini manis, oh ini asin. Jadi akal makhluk yang menentukan itu. Jadi tugas kita bukan itu rasanya sudah benar, cuman penjelasannya nanti berbahaya. Di tugas di alam rasi sama dengan di alam Aki dulu, sebetulnya bangun kesadaran manusia. Bangun kesadarannya lewat pikiran yang sehat. Ketika dia bangun pikiran yang sehat, dia tahu akan aturan-aturannya, di situ akan ada timbul rasa. Jadi jangan rasa dulu baru kesadaran. Di alam kita dulu kebanyakan itu rasa dulu baru kesadaran, maka akhirnya acak-acakan, semua dirasa-rasa. Nah kebetulan tadi Solihin sampai dapat yang baik, ya kan, rasanya menuntun ke arah yang baik. Tapi banyak juga nih orang-orang di alam kita dulu, begitu ada orang wah rasanya dikasih baygon, mati orang nanti, ya kan? Jadi bukan berarti rasa tidak kita pentingkan, tapi rasa itu dengan dibangunnya kesadaran dulu. Setelah kesadaran kita terbangun, akan melahirkan rasa-rasa itu sendiri. Kita akan tahu, oh ini rasa dari pikiran kita, ini rasa dari perbuatan yang jin dan setan tadi, oh ini rasa dari kuasa Allah itu sendiri. Tapi itu harus dibangun dari kesadaran dulu. Jadi akhirnya banyak loh di alam kita keluarlah ilmu cocologi, ini semua dicocok-cocokin pakai sir. Sirnya ada sir tu, ada sir dam, sir sak. Jadi banyak sekali sirnya nanti. Dan abang juga masuk di dunia itu cukup lama, ya. Jadi bukan berarti rasanya tidak dipelihara, bukan itu. Rasa itu adalah hasil daripada kesadaran manusia. Jangan rasanya lebih dulu, kesadarannya lebih dulu, baru melahirkan rasa. Kayak contoh begini, kita melihat seseorang, rasanya ini orang nggak baik, rasanya, terus timbul sifat antipati kita. Benar apa enggak ini? Kita lihat orang ini baik, rasanya ini orang baik, ya kan? Nggak ada penipu yang nggak sopan. Semua penipu sopan, baik, tutur katanya bagus. Semua penipu akan seperti itu. Nah, ketika kita rasa, wah ini rasanya baik, bahaya kan? Kena tipu kita nanti. Maka setelah kita bangun kesadarannya akan melahirkan rasa itu sendiri. Begitu Solihin. Jadi bukan rasanya dibuang, ya. 5. Jadi dulu bukan pemahaman dulu yang salah, hanya dulu penjabarannya kurang panjang. Ya, karena abang kan juga masuk di dunia itu sama. Jadi bukan berarti yang dulu salah, bukan. Hanya kurang penjabarannya secara lugas. Terima kasih yang sudah menonton video dari Sahabat Peduli GMP. Semoga kalian semua sehat walafiat dan murah rezeki. Sukses selalu. Jaskum Indonesia dan Rasi. Mari kita semangat. Dukung ya channel Sahabat Peduli GMP terus. Jangan lupa yang belum subscribe, oke? Ditunggu. Terima kasih.